Stadion Siliwangi tidak sebesar Old Trafford, tidak sebesar San Siro. Tapi apa? Saya pakai sepenuh hati ngedukungnya di sini, Mas. Kiri kanan saya, saudara-saudara saya, sedarah. Jadi gue merinding. Dijamin lah Persib mah di Stadion Siliwangi pasti menang. Dek kelas naon-naon oke. Setelah dari Siliwangi, Persib Bandung pindah ke Sejalak Harupat. Setelah pindah ke Sejalak Harupat, stadion ini tentu menjadi saksi keberhasilan Persib Bandung di Indonesia, khususnya ketika meraih gelar titel ISL 2014. Stadion Sejalak Harupat ini mengambil nama dari tokoh pahlawan nasional asal Kabupaten Bandung, tepatnya di daerah Bojong Soang, yaitu Oto Iskandar Dinata. Oto Iskandar Dinata itu punya julukan Si Jalak Harupat. Kalau Si Jalak Harupat sendiri, orang banyak yang salah kaprah ya, yang mengatakan bahwa ini seperti sejenis burung jalak atau apa. Ya sama sih sebenarnya aves atau unggas juga, tapi ini Si Jalak Harupat ini adalah istilah orang Sunda untuk ayam jantan yang jago lah, ayam jantan yang nyaring, yang kokoknya paling bagus. Nah inilah makanya ayam jantan yang pemberani yaitu Si Jalak Harupat. Nah Oto Iskandar Dinata ini adalah sosok si ayam jantan yang pandai berkokok itu tadi. Stadion yang menghabiskan biaya kurang lebih 67 miliar rupiah ini memiliki kapasitas mencapai 27.000 penonton. Meski tak bisa menampung begitu banyak penonton, namun Stadion Sejalak Harupat diproyeksi akan menjadi salah satu venue Piala Dunia U20 yang ditunda hingga 2023 mendatang. Stadion Jalak Harupat memang secara geografis berada di Kabupaten Bandung, tapi kan Persib milik warga Jawa Barat ya. Lagi pula mungkin semua orang Jabar itu pasti mencintai Persib lah intinya ya, meskipun ada klub kebanggaannya seperti di Kabupaten Bandung ada Persikab, tapi masyarakatnya sangat antusias juga terhadap Persib. Itu sehingga tidak bermasalah lah untuk sosialisasi juga dengan masyarakat sekitar, terutama dengan pihak kepolisian juga sudah paham gitu. Lagi pula secara kapasitas dibanding Siliwangi jauh lebih besar. Jadi pihak kepolisian juga mungkin bisa bagaimana cara pengamanannya seperti apa, itu lebih enak lagi dibanding Stadion Siliwangi seperti itu. Sebenarnya ini kan Si Jalak Harupat ini berada di wilayah Kabupaten Bandung ya. Dibangun tahun 2003, diresmikan tahun 2005. Ini dipakai pertama kali oleh Persikab Kabupaten Bandung tahun 2005. Tapi Persib sendiri pindah ke mana? Ke Stadion Sejalak Harupat ini ketika mulai Liga Super atau ISL, yaitu tahun 2008. Nah sejak tahun 2008 sampai sekarang Persib bermarkas di Stadion Sejalak Harupat, walaupun beberapa kali juga bertanding di Gelora Bandung Lautan Api. Sebetulnya intinya kan bicara fasilitas stadion, mungkin mulai dari rumput, ruang ganti, itu dibanding stadion lain, Jalak Harupat masih yang lebih bagus lah kalau menurut saya. Dan itu kendalanya kalau misalnya penyelenggaraan pertandingan di Stadion Jalak Harupat ketika belum ada akses tol, itu kita bisa sampai jam 12 malam itu baru selesai mengurai, terutama untuk pertandingan big match. Bahkan pernah untuk melawan Persija waktu itu kita baru selesai pukul 3 subuh loh itu. Nah itu mungkin salah satu tapi itu bukan kendala sih, malahan itu seninya kalau menurut saya gitu ya. Nah beda lagi setelah Jalak Harupat ada akses tol,
jarak tempuh ya, terutama kan dari kota Bandung ke Kabupaten Bandung dulu tuh butuh waktu 1,5 jam. Setelah ada akses tol, hanya waktu 20 menit kita sudah ada di sana. Dan penguraian massa setelah pasca pertandingan juga jauh lebih cepat, lebih enak lah gitu ya dibanding sebelum ada tol. Si Jalak Harupat menjadi saksi kecintaan bobotoh mendukung Persib langsung dari stadion. Bahkan di tahun 2017, Persib jadi salah satu tim yang paling banyak menghadirkan penonton ke stadion. Di tahun tersebut, total penonton yang hadir di stadion sampai pekan ke-23 Liga 1 saat itu sebanyak 1,5 juta orang. Dari jumlah ini, 189.000 lebih diantaranya ialah bobotoh yang hadir di stadion si Jalak Harupat. Dengan rata-rata penonton per pertandingan mencapai 21.012 penonton. Kalau salah satu momen yang paling penting yang terjadi di Jalak Harupat menurut saya adalah final Liga Super tahun 2007 atau 2008, lupa. Ketika itu adalah Sriwijaya FC yang bertanding melawan PSMS Medan. Ketika itu Sriwijaya juara, dia menang 3-1, salah satunya adalah ketika mereka unggul 2-1, kemudian Marcus Harrison ikut-ikutan menyerang, namun ternyata kena serbal atau serangan balik akhirnya masuk dan Sriwijaya menang 3-1. Sementara untuk Persib Bandung sendiri banyaklah pertandingan-pertandingan yang sangat menarik di sini. Tapi kalau buat saya sendiri yang memorable, lupa saya itu lawan apa ya, kalau tidak salah lawan Persijap Jepara atau lawan Madura United ya, saya lupa. Pokoknya ketika itu saya waktu itu masih sebagai wartawan lapangan ya, ikut moto juga. Saya berbicara sama fotografer lain, kebetulan saya bagian moto, ke Andri Gurnita kalau tidak salah, fotografer PR yang mengatakan, nih Persib akan ketinggalan dulu babak pertama 1-0, tapi kemudian akan membalikan 2-1 dan 1 gol lewat penalti, dan itu kejadian. Nah itu menurut saya, buat saya itu menarik karena analisis saya juga benar-benar diuji. Hingga saat ini, si Jalak Harupat masih menjadi markas kebanggaan Maung Bandung. Walaupun sebenarnya Persib pernah pindah ke stadion yang jauh lebih mewah, namun banyaknya polemik yang terjadi membuat Persib tak bisa menetap di sana. Ya, Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kami menyayangkan gitu kan, karena ini menggunakan uang rakyat yang notabene bersumber dari APBD kota, APBD provinsi. Dengan konsepnya sebetulnya yang lebih modern harusnya ya dibanding, tapi sayang kan ada beberapa kejadian yang harus mengakibatkan pertandingan tidak bisa lagi digelar di GBLA.